Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai cara analisis data dari spektro UV vis. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit mengenai tipe-tipe spektrofotometri UV vis dan data-data seperti apa yang bisa kita peroleh dari instrumen tersebut. Yang pertama adalah spektro UV vis single beam. Nah, di single beam ini hanya ada satu slot untuk menempatkan kuvet, dan untuk tipe spektrofotometer seperti ini memang informasi yang kita peroleh itu cukup terbatas. Kita hanya memperoleh absorbansi di panjang gelombang maksimum. Nah, ini bisa dilihat kan ada layar kecil di sini. Nanti nilai absorbansi akan terlihat di situ. Dan untuk tipe ini ketika kuvet berisi sampel masih berada dalam holder, nanti akan terlihat nilai absorbansinya. Tetapi setelah kuvetnya itu diambil, nilai tersebut langsung hilang. Jadi nilai absorbansinya itu harus tercatat manual satu persatu, tidak bisa disimpan recordnya di alat. Dan yang kedua adalah tipe spektrofotometer double beam. Nah, seperti namanya, di instrumen ini sudah tersedia dua sumber cahaya dan dua kuvet holder juga. Jadi nanti ada kuvet holder tempat standar, ada tempat sampel, dan pengukuran untuk tipe instrumen ini lebih akurat daripada yang single beam. Untuk tipe ini kita bisa memperoleh absorbansi, kemudian spektrum, dan ada juga panjang gelombang maksimum, dan juga transmitansi. Untuk transmitansi ini tergantung dari instrumennya, bisa ada, bisa tidak. Nah, di sini ada layarnya. Nah, nanti informasi ini akan tertera di layar ini, di mana informasi tersebut juga bisa di-print jika diperlukan. Kemudian data-datanya juga bisa direcord untuk instrumen seperti ini. Yang ketiga adalah tipe spektrofotometer double beam yang terhubung ke komputer. Dan ini adalah tipe spektrofotometer yang paling unggul, di mana informasi yang disediakan itu lebih lengkap. Jadi dia ada absorbansi, spektrum, delta max, dan juga ada transmitasi. Dan absorbansi yang bisa kita lihat dari spektrofotometer tipe ini bukan hanya yang di panjang gelombang maksimum ya, tetapi sepanjang rentang panjang gelombang. Nah, ini saya ada punya contoh datanya. Ini data milik saya pribadi ya, dan di sini bisa dilihat kita diberikan yang pertama ada gambar spektrumnya, kemudian absorbansi di sepanjang panjang gelombang juga ada, dan kemudian absorbansi di masing-masing puncak juga disediakan. Kita juga bisa melihat persen transmitansi dan bisa melihat energi juga, dan panjang gelombang maksimumnya juga tersedia. Oke, setelah data dari spektro UV vis kita peroleh, kita bisa analisa data tersebut menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri, kita bisa menentukan konsentrasi relatif, delta max, dan lain-lain bisa dilihat di layar. Sementara untuk pendekatan kuantitatif, kita bisa menentukan konsentrasi, band gap, dan lain-lain. Tetapi di video ini saya hanya akan membahas mengenai analisis kualitatifnya, dan untuk kuantitatif nanti akan saya buatkan video yang berbeda. Yang pertama adalah penentuan konsentrasi relatif. Nah, kalau misalkan kita mengukurnya di spektro UV vis yang single beam, atau dengan kata lain hanya punya data absorbansi di delta maksimumnya, nanti bisa dicatat saja absorbansinya. Dimana semakin tinggi absorbansi, semakin tinggi konsentrasi, begitu pula sebaliknya. Nah, kalau kita mengukurnya di spektro UV vis yang double beam, kita bisa identifikasi dari spektranya. Misalkan di sini ada spektra UV vis yang menunjukkan tingkat degradasi fotokatalitik zat warna brilliant green oleh fotokatalis NCR 5%. Nah, bisa dilihat ya dari atas ke bawah, dari yang 0 menit sampai 60 menit, semakin lama disinari dengan sinar UV, dia semakin rendah puncaknya, yang artinya konsentrasi zat warna semakin berkurang karena degradasi fotokatalitiknya yang semakin sempurna. Jadi sebenarnya mudah sekali ya, sederhana mengikuti prinsip semakin tinggi absorbansi, bisa dilihat juga dari semakin tinggi puncaknya, maka semakin tinggi konsentrasinya. Dan sebaliknya, absorbansi atau puncak yang lebih rendah artinya konsentrasinya lebih kecil. Jadi dari data ini bisa kita lihat bahwa ini fotokatalisnya benar-benar bekerja dan terbukti efektif. Degradasi zat warnanya berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, untuk penelitian-penelitian seperti ini, misalkan uji degradasi menggunakan fotokatalis atau semacam penyerapan zat warna menggunakan absorben, perbandingan absorbansi UV saja sudah cukup sebenarnya. Seperti di penelitian ini, dia hanya dibandingkan spektranya, tidak dihitung secara spesifik berapa konsentrasinya, karena memang data yang demikian itu sudah cukup.
Yang kedua adalah penentuan delta max atau panjang gelombang maksimum. Ini berguna untuk identifikasi senyawa atau material. Jadi masing-masing senyawa atau material itu punya panjang gelombang maksimum yang khas. Nah, misalkan kita menyintesis suatu senyawa atau material, jadi salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk memastikan apakah hasil yang kita sintesis itu adalah senyawa atau material yang tepat adalah dengan mengecek delta max-nya. Kita bisa cari aja di Google misalkan delta max brilliant green atau spektra UV vis brilliant green. Lalu bandingkan dengan spektra senyawa atau material hasil sintesis kamu. Apakah delta max-nya cocok atau tidak? Nah, misalkan di sini ini masih dari paper yang tadi. Memang dalam konteks ini sudah diketahui ya bahwa itu adalah zat warna brilliant green. Tapi kita coba bandingkan dengan spektra UV brilliant green dari paper lain yang memang sudah terkonfirmasi juga bahwa itu merupakan brilliant green. Nah, di spektra yang kiri ini bisa dilihat bahwa delta max-nya itu ada di sekitar 626 nanometer dan kita bandingkan dengan spektra yang di kanan dari referensi paper lain yang sudah terpublish, delta max-nya juga sama di sekitar 626 nanometer. Jadi itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa ini betul-betul merupakan zat warna brilliant green. Nah, ini ada contoh kedua, spektra zat warna metilan blue. Bisa dilihat di bagian kiri, delta max-nya itu ada di 665 nanometer. Lalu coba kita lihat di spektra UV vis metilan blue dari paper lain sebagai referensi. Delta max-nya itu ada di 664 nanometer. Lumayan sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi ini bisa dikatakan sama lah. Perlu diingat delta max itu tidak harus persis sama antara spektra kita dengan spektra referensi. Misalkan yang di kiri delta max-nya itu 665, yang kanan itu 664, beda 1. Itu masih bisa diterima. Perbedaan kurang lebih 1 hingga 4 itu masih bisa diterima. Dan delta max itu bisa berubah tergantung dari beberapa faktor seperti pelarut, suhu, pH, dan lain-lain. Jadi kalau ingin memastikan bahwa senyawa atau material yang kita sintesis itu sudah tepat, memang spektra UV vis ini bisa dijadikan sebagai salah satu indikator, tetapi tidak 100% hanya menggunakan UV vis. Harus dibarengi dengan karakterisasi lain, misalkan menggunakan FTIR, HNMR, SEM, dan lain-lain tergantung jenis senyawa atau materialnya. Kemudian yang selanjutnya dari spektro UV vis kita juga bisa memperoleh informasi mengenai gugus fungsi atau kromofor apa saja yang mungkin terdapat dalam suatu senyawa atau material yang kita analisis. Misalkan di sini saya ada spektrum absorbansi UV vis dari material berupa carbon dots dan puncaknya ini adalah puncak transisi dari P ke P star dan puncak yang ini adalah puncak N ke P star. Dalam spektro UV vis memang transisi yang paling umum terjadi adalah dari P ke P star dan dari N ke P star. Karena memang sinar UV vis energinya memang paling tepat untuk transisi elektronik tersebut. Untuk transisi sigma ke sigma star dan N ke sigma star butuh energi yang lebih tinggi. Tapi dari mana kita tahu kalau yang ini adalah puncak untuk transisi P ke P star dan ini adalah puncak N ke P star? Kita balik dulu lagi ke visualisasi transisi elektronik yang dibahas di video sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa urutan transisi yang membutuhkan energi paling kecil ke paling besar adalah dari N ke P, kemudian P ke P, N ke sigma, dan yang terakhir adalah sigma ke sigma. Jadi kan sudah dikatakan bahwa transisi yang bisa terjadi di sinar UV visible itu adalah yang dari N ke P dan juga dari P ke P. Jadi kita ambil yang dua ini saja. Sementara itu kita tahu rumus energi yang sama dengan Hc per lambda, di mana energi itu disamakan dengan E dan lambda ini adalah panjang gelombang. Energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Transisi P ke P kan butuh energi yang lebih tinggi. Berarti nanti dia akan berada di panjang gelombang atau lambda yang lebih kecil. Berarti dia nanti akan berada di sebelah kiri. Sementara untuk transisi N ke P, itu dia butuh energi yang lebih kecil, berarti dia akan nanti ada di lambda yang lebih tinggi, atau nanti dia akan berada di spektrum lebih kanan. Nah, ini bisa kita lihat lagi spektrumnya. Yang berada di panjang gelombang yang lebih rendah adalah transisi P ke P. Jadi dia posisinya akan lebih kiri. Sedangkan transisi N ke P berada di panjang gelombang yang lebih tinggi atau posisinya itu lebih kanan. Nah, si N ke P ini juga merupakan forbidden transition karena orbital non-bonding itu berada di wilayah yang berbeda dengan orbital P dan sigma. Oleh karena itu, dia juga intensitasnya akan lebih rendah meskipun tidak selalu. Bisa jadi dia lebih tinggi misalkan karena interaksi elektron non-bonding dengan
pelarut, cacat permukaan material, dan lain-lain, tapi umumnya dia intensitasnya akan lebih rendah. Nah, dari transisi ini, kita bisa mengetahui kira-kira gugus fungsi atau kromofor apa saja yang kemungkinan ada di sampel kita. Nah, di sini bisa dilihat ada tabelnya, dan di atas ini adalah struktur karbon dot secara teoritis. Di sini kan terdeteksi ada transisi N-Copista, di mana ini salah satu indikator adanya gugus fungsi atau kromofor yang mengandung O, N, atau S. Misalkan di sini ada C rangkap 2O, dan juga dilihat di sini, atau juga ikatan C dengan N dan yang lain. Dan di sini juga terdeteksi transisi bikapista, di mana ini muncul dari ikatan rangkap 2 C dengan C atau alkena. Di sini memang banyak banget ikatan rangkap 2 C di sini, dan yang lainnya juga. Kemudian juga bisa muncul dari gugus aromatik atau cincin aromatik C6H5. Di mana di sini memang cincin aromatiknya sangat banyak. Nah, memang untuk UV-Vis ini, untuk pengenalan struktur senyawa atau material, dia masih sangat raw dan juga terbatas. Jadi tidak bisa digunakan sendiri, harus dibarengi dengan karakterisasi lain. Nah, di sini ada contoh kromofor-kromofor dan panjang gelombang maksimum mereka di berapa nanometer dan transisi elektroniknya. Kalau merasa perlu, ini boleh dicatat. Dan yang terakhir adalah identifikasi senyawa atau material. Ini sebenarnya semacam ringkasan dari poin kedua dan ketiga tadi. Jadi untuk mengidentifikasi senyawa, kita bisa identifikasi pertama dari panjang gelombang maksimumnya, kemudian dari bentuk spektranya, dan dari gugus fungsi atau kromofornya yang diidentifikasi melalui peak transisi elektroniknya. Jadi dari ketiga ini kita bisa mengidentifikasi apakah senyawa atau material yang kita sintesis itu tepat seperti yang kita mau, apakah salah menyintesis, apakah ada indikasi pengotor, dan lain-lain. Dan sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, koreksi, dan lain-lain, jangan ragu untuk komen di bawah. Dan kalau ada request video, boleh email ke alamat email berikut. Sampai jumpa di video-video berikutnya.